Selamat pagi Speakers, selamat datang di Spektakuler Speaker Talking Up Younger. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nindya Putri dari kelas 9H sebagai pembawa acara untuk podcast kedua kali ini. Lagi-lagi, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yaitu... Hai Speakers, perkenalkan nama saya Vina Dwinian. Di sini saya akan menemani Aurel untuk membawakan acara podcast kedua ini loh. Nah, untuk podcast kedua kali ini, lagi-lagi kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Dr. Yos Johan Utama SHMU. Yeay. Selamat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Kabar baik Pak. Alhamdulillah baik dan semoga kalian juga baik. Amin. Wah, nama Bapak ini unik sekali ya Pak. Jadi mengingatkan saya akan nama salah satu pahlawan nasional kita yaitu Yos Sudarso. Kalau boleh tahu nih Pak, ada hubungannya nggak sih Pak nama Bapak ini dengan nama pahlawan kita? Ada. Itu saya lahir tanggal 10 November 1962, berarti sudah 60 tahun. Sudah kakek-kakek. Awet muda Pak. Nah, kenapa dikasih nama Yos Johan Utama? Ibu saya itu adalah teman beliau ketika di SMP di Salatiga katanya, atau Salatiga atau mana, atau mungkin Tegal, saya nggak tahu. Nah begitu beliau meninggal saya lahir, maka dikasih nama Yos. Nah tapi karena beliau, kalau Pak Yos Sudarso kan Nasrani, dia Yosafat. Nah saya diambil Yosnya saja. Johan itu artinya pahlawan, Utama artinya yang terhebat katanya gitu ya. Jadi Yos pahlawan terhebat. Nah sekarang saya masih Yos Johan. Terhebatnya nanti kalau saya sudah meninggal dinilai orang hebat apa enggak. Nah itu baru ya. Nah, lucunya gini ya, podcast itu nggak boleh serius-serius kan? Nah, keluarga kami itu kebanyakan karena ayah saya namanya Anim Abdul Rahman. Hampir semuanya anak-anak itu semuanya pakai belakangnya Rahman. Cuma saya nggak ada. Maka sering sejarah waktu dibully sama kakak-kakak saya. Katanya saya ini dulu waktu bapak tugas di Vietnam, ada bayi nyangis di tong sampah, diambil, nah itu saya katanya. Makanya namanya beda sekali. Nah itu ya, itu nama saya itu ya. Nah, paling mudah sekarang kalau, dan sekarang saat ini saya jadi rektor itu, saya rektor Undip yang asli Semarang. Yang lain-lain nggak ada. Saya Semarang asli. Dari rumah saya di Jalan Mangga, TK saya TK Tunas Sompo, SD Sompo, SMP 2, SMP 2, SMA 1, Undip terus. Nah itu. Makanya begitu saya ada undangan dari Pak Kepala Sekolah, wah ini Semarang SMP 3, alumni anak-anakku, aku turun langsung. Nah. Terus apa meneh ini? Mohon maaf ya, saya kecampur-campur bahasa Jawa ya. Iya. Iya. Karena bahasa Jawa itu menyenangkan dan menghaluskan orang. Orang tidak akan bisa marah-marah pakai kromo inggil. Nggak bisa. Ya, coba aja pakai kromo inggil marah-marah nggak bisa. Panjenengan segawon nggak bisa. Ya kan? Ya, apalagi. Kami kan di sini sedang dalam masa sekolah nih ya. Kami ingin tahu apa pengalaman Bapak yang paling berkesan dalam Bapak bersekolah di SMP. Waktu SMP? Iya. Cita-citanya besar sekali. Dari apa ya? Walaupun saya itu anak paling bontot, tapi saya tidak pernah mau kemudian kalah. Tidak memilih kalah saya. Jadi terus berusaha untuk juara terus itu. Ya pasti ada pengorbanan ya. Belajar dan segala macam ya. Walaupun ada yang menjengkelkan juga waktu itu. Waktu saya jadi juara gitu, nggak ada hadiahnya. Suatu saat pernah sekali saya nggak dapat juara, ada hadiahnya. Nah, ternyata hadiahnya sekarang. Ketemu anak-anak SMP 3. Nah, itu hadiah buat saya loh. Ketemu anak-anak yang insya Allah calon menteri, calon presiden, macam-macam, bangkit segala macam ya. Apalagi itu yang saya lakukan itu ya. Ya saya nggak terlalu terus bocor, enggak, main ya main, nakal ya nakal, tetap ya, tetap. Tapi ketika waktunya memang besok ujian atau apa, ada rasa tanggung jawab, belajar sampai sebisa-bisanya terus. Gimana lagi ya Pak? Nah, kan sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum nih Pak, saya jadi penasaran nih. Semasa Bapak sekolah dulu, Bapak suka pelajaran PKN nggak ya? Oh sangat.
Tapi dulu saya SMA-nya eksakta. Eksak. Jadi ilmu kimia, fisika, biologi. Saya orang yang tersesat di jalan yang benar. Jadi, tapi waktu itu PKN nilai saya bagus. Insya Allah rata-rata waktu nilai kan ada 9, 10, 9, 10 gitu. Itu kebenaran saya di situ. Nah, kemudian waktu IPA segala macam, tapi saya artinya tanggung jawab juga waktu ikut tes masuk perguruan tinggi, saya diterima di 2 tempat, matematika sama hukum, ya kan. Nah, ketika saya disuruh ibu, saya mau ambil dua-duanya tapi ibu nggak perlu, jangan satu-satu aja. Saya semikir ya, kan ada pepatah English rule the wave, ya kan. Oh, berarti yang berkuasa yang punya hukum, rule ya, yang rule the wave. Berarti kalau kita malah lebih hebat lagi, Indonesian waving the rule, jadi bisa mengombakkan aturan. Luar biasa sekali ya Pak. Kalau disuruh milih nih Pak, milih matematika atau hukum nih tadi? Milih dua-duanya, kan di dalam hukum itu ada matematikanya. Contoh untuk bagi waris misalnya, ada matematikanya. Terus kekuatan, makanya saya senang kemudian di hukum itu, bukan hukum ya, di fakultas hukum, ilmu hukumnya, karena matematika itu adalah logika, hukum itu logika. Kalau orang itu kemudian membuktikan ini, misalnya dia mengatakan, ya, mohon maaf nih, orang mau cerai, ya, maka logikanya apa? Ya dia sudah terbukti nikah dulu, maka buktinya apa? Surat nikah. Dianiaya harus ada bukti, logikanya, yaitu apa? Visum. Ya, logika itu. Makanya teman-teman saya yang di beberapa guru besar di fakultas hukum itu dulunya orang-orang yang cinta matematik, logika. Ya ada beberapa yang ilmu sosial ada, tapi kebanyakan malah justru orang-orang eksak. Itu. Nah, apalagi Sebagai pakar hukum nih Pak, apa nasihat untuk kami yang sering ceroboh dalam menggunakan media sosial? don't do this, karena itu tidak akan bisa dihapus dan itu akan berakibat masa depan yang panjang. Jangan panjang, sudah, pokoknya lebih baik jadi pendiam aja deh, ya, karena itu akan tercatat. Dan semua sekarang, contoh di kami aja di Undip, orang masuk tes pekerjaan di Undip, ya, itu kami bongkar semua medianya. Satu saja dia ada kemudian komen-komen atau mengunggah apa segala macam, nggak bisa, karena mereka akan berhadapan dengan mahasiswa. Kalau sendiri dia sudah jadi masalah dong nanti. Don't do this, itu aja. Ya, hati-hati, itu nggak bisa dihapus tuh. Udah kita hapus, kalau dibuka bongkar lagi masih bisa semuanya. Nah, makanya lebih baik kalau kita ya guyon-guyon yang emosional. Anda bisa lihat Facebook saya, ya, lihat dia contoh, isinya ya cuma pamer foto lagi saya gendong-gendong, ya gitu-gitu yang pasifis banget, nggak ada marah-marah, momeni apa lah, nah ya. Kita kan bukan dihisap oleh orang lain, kita dihisap oleh Allah, makanya kita hati-hati aja, itu aja. Nah, udah kadung nih, Bukan. oh enggak, tapi kan udah kadung, ya. Gimana, apalagi? Ya, saya ingin bertanya untuk motivasi untuk kami anak-anak SPG sebagai generasi muda agar Indonesia ke depannya bisa segera mencapai masa keemasannya. Apa sih Pak motivasinya? Motivasinya kembali ke diri masing-masing ya. Indonesia mau hebat mau enggak, ingat loh ya, kita tidak punya sejarah yang terlalu lama. Rata-rata kerajaan kita hancur semua loh, iya kan? Mojopahit yang hebatnya kayak itu hancur. Mataram juga, Mataram yang lama kuno hancur, Sriwijaya hancur segala macam itu. Maka kalau kembali kepada masing-masing anak-anak ya tadi, tidak repot ngurusin orang lain deh. Hari ini kita ini banyak orang yang repot urusan orang lain. Udah ngurus badan sendiri saja, ya. Kemudian pilih kemudian apa yang kira-kira bisa membantu Indonesia lebih hebat. Ya paling enggak pasti belajar meningkatkan ilmu. Ya. Contoh Jepang, waktu Jepang dibom atom oleh sekutu, Kaisar Hirohito yang ditanyakan bukan kemudian berapa jumlah tentara, berapa jumlah pesawat, enggak, yang ditanya adalah berapa jumlah guru yang masih ada. Karena dia tahu betul dengan guru itu Jepang akan mengalahkan Amerika, dan terbukti ya. Nah makanya oleh karena itu ya kita di sini adalah belajar ilmu. Nah kalau saya boleh, saya fight until the end.
Karena dengan ilmu itu banyak berubah dan bisa mengangkat harkat kita. Sedikit saya kasih contoh ya. Saya punya teman namanya G gitu aja, miskin dia, baju celana kadang-kadang pinjam, makan sehari belum tentu 3 kali, kadang 2 kali segala macam. Tapi dia sungguh-sungguh dia belajar betul. Terus itu akhirnya lulus, dia IPK bagus. IPK itu nilai gitu ya, bagus. Bahkan ingat saya itu ditawari sama dekan kami, kamu jadi dosen ya, itu mah dia bilangnya jangan Pak, Bapak bikin saya miskin lagi ya Pak. Karena waktu itu jadi dosen miskin memang berat ya. Subhanallah, sekarang dia sudah punya beberapa tanker, pulau, dan sudah pensiun di usia 48 dulu. Kenapa ya? Sudah banyak yang dia dapatkan kan dengan ilmu itu. Yang kedua ada lagi namanya W, bahkan itu lebih parah ya. W itu adalah kemudian dia itu mencuri karena sudah nggak bisa bayar makan, bayar kos, dia mencuri amplifier di ruang A105. Nyurinya udah bagus hari Jumat, jadi pas orang-orang lagi sholat dia lupa diundip, kan Bhinneka Tunggal Ika, banyak Nasrani juga, ketangkep pas sama Nasrani dia, tangkap. Untung saya mempunyai dekan yang hebat waktu itu ya, Profesor Dr. Muladi, insya Allah menjadi amal jariah beliau ya. Anak itu bukan dihukum. Nah inilah makanya orang sering mendengar kata hukum, bayangannya pasti kan pistol, geborgol itu kan. Hukum itu kasih sayang. Maka diberikanlah itu kasih sayang. Anak itu tidak dihukum tapi dikasih pekerjaan di perpustakaan. Teman-temannya itu kemudian membantu urunan bayar sekolah. Subhanallah, anak ini katanya sekarang pesawat pribadinya, pesawat jetnya 15. Luar biasa. Kuncinya fight until the end. Never give up. Jangan cemen, jangan cengeng, baru ngalah, hajar sampai 5-0. Saya waktu S2, waktu daftar 5 kali ditolak. Kalau orang lain udah males, nah itu aja. Saya pokoknya fight until the end. Terus ya, digempur karang yang hebat pun kalau kena air terus-terusan dia goyang. Itu aja. Nah itu akhirnya alhamdulillah ya, teman-teman itu bisa berhasil. Itu motivasi. Tapi memang kalau saya rasakan utamanya adalah masalah ridho ibu dan ayah. Udah itu, jangan coba-coba deh keluar dari ridhonya mereka itu. Ya, alhamdulillah saya manut. Suatu saat ada jabatan lebih tinggi, ibu saya enggak usah, kamu di sini aja, kamu jadi guru namanya ibu. Mungkin kalau saya nggak ngelut ibu, mungkin nggak jadi rektor, nggak jadi guru besar. Nah itu contoh ya, kekuatan kita itu terakhir. Kekuatan kita adalah motivasi ya, doa. Saya yakin betul ya tentang doa itu ya. Doa ya, sebisa-bisanya doa lah ya. Itu saya yakin betul dengan itu. Tambah lagi ya, kalau mau menurunkan segala keberhasilan, satu, sayangi orang sekitarmu, sayangi alam sekitarmu. Nah itu aja. Makanya di Undip itu bentuk kasih sayangnya untuk orang. Ada mahasiswa, tadi saya jelaskan, mahasiswa itu kalau upacara duduk di kursi pakai tenda, kipas angin, ada toiletnya, ada ambulans, dikasih makan. Dan sekarang tiap Selasa Rabu dikasih makan mereka 1.500 paket. Nanti tahun depan 2.000 makan, nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga kasih. Itu bentuk tuh. Alam, pelihara alam ini. Alam itu kan sunatullah juga, ya kan? Maka pelihara, listrik digunakan seperlunya segala macam. Alhamdulillah, Undip itu dalam masalah pengelolaan itu sedunia kita ranking 30. Se-Asia kita ranking 4, se-Indonesia ranking 2. Jadi masalah. Nah itulah siklus kayak gitu itu tadi, belajar, ridho ayah ibu, doa, kemudian sayangi sesama, itu kunci itu. Kita nggak akan bisa hanya belajar saja, nggak bisa. Terlalu banyak orang yang belajar pintar kemudian nggak, karena tidak ada ruh kasih sayang. Nah, lagi. Ini untuk yang terakhir nih Pak. Terakhir.
Kan tadi Bapak tuh luar biasa ya belajar. Biasa di luar ya. Bukan Pak, maksudnya waktu belajar, waktu main-main. Main. Nah, saya ingin meminta tips tentang bagian waktu dan cara belajar yang efektif untuk generasi sekarang tuh seperti apa ya Pak? Karena saya kadang merasa keteteran nih Pak, cara membagi waktu dan cara belajar agar cepat masuk otak gitu. Orang beda-beda. Zaman yang dari beda-beda. Zaman saya tidak ada komputer, tidak ada gadget. Mainan kita yang ngomong-ngomongan itu aja. Ya kan, tentu akan lebih mudah. Tantangan kalian lebih berat kan, karena gadget itu lebih menarik, gambarnya segala macam, mainannya segala macam. Ya kuncinya kesadaran diri sendiri ya. Ya, waktu belajar, waktu dan tidak terus kemudian jangan bayangkan kami itu dan teman-teman saya kan dari SMA 1 banyak yang besar ya dulu kemudian tutup buku enggak biasa jadi belajar suku tanggal enggak terus ya, cuma tadi pas mau ujian ya tahu diri kita belajar. Nah soalnya kita pikir apa susah apa enggak nanti hidup kita di depan tergantung kita. Nah makanya waktu itu kita sadar oh sudah kalau meskipun ada yang enggak udah aku belajar dulu. Nah, itu kesadaran masing-masing. Cuma kesadaran kan tiap orang beda-beda. Ada yang datangnya terlambat. Kebetulan saya kelas 2 itu saya diberikan kesadaran itu, Mas sudah siap-siap betul. Bayangkan ya Mbak, saya eksak, daftar sosial. Saya harus belajar tata buku, hitung dagang itu namanya ada mata pelajaran itu ya, ilmu sosial itu dalam 3 bulan. Pelajaran 3 tahun saya. Itu saya belajar sendiri. Saya nggak ikut bimbel segala macam, nggak ada duit, belajar sendiri, buku-buku aku itu. Ya kuncinya satu, saya tergantung saya menjadi apa. Makanya betul apa yang tertulis di dalam prasastinya di Gedung Olahraga Jawa Tengah dulu, kegembiraanmu di masa depan tergantung apa yang kulakukan hari ini. Nah, kalau nggak pernah nanam, jangan coba-coba mengharapkan panen. Nanam benihnya apa? Ya kerja keras, belajar itu nanam benih. Nanti kita panen. Oh nggak pernah belajar, nggak pernah apa kok mau harus juga panen ya nggak bisa. Ada lagi ya itu loh makanya kata contoh saya itu terinspirasi kata kasih sayang ya. Bapak masih cukup ya. Itu dari guru saya. Saya punya guru yang bagus ya dari SD. Guru saya itu profesor. Guru SD saya profesor. Pak Jokowi itu namanya, bukan Jokowi loh. Ya. Guru profesor ya. Beliau itu mengajarkan kami les ya tambahan. Saya lihat rumahnya pada itu sangat tidak layak. Tapi beliau begitu sayangnya pada kami. Itu satu. Kedua, guru saya adalah Profesor Dr. Sasi Torajo, itu orang internasional. Ya. Saya ini kan ilmunya beda dengan dia, sangat berbeda. Saya pikir pasti saya dibantai. Saya ngajuin disertasi 350 halaman. Saya kasihkan, saya dapat banyak habis. Ternyata yang saya dapat bukan pembantaian, tapi kasih saya. Saya datang di situ, oleh beliau sudah disiapin teh, kalau nggak salah cappuccino sama roti. Sini, ayo dimakan dulu. Ini bukan gosok, ini ngomong aja. Ya, langsung masih deg-degan, nanti belum dibuka kan, masih mati aku nih. Ya, saya orang normatif, beliau orang sosiologis, beda itu. Ya, normatif itu kalau iya, kalau enggak. Kalau orang sosiologis enggak, iya bisa enggak. Itu orang sosiologis itu, beda lah ya. Begitu dibuka tuh, apa yang itu? Ini yang saya tangkap tuh, yang kemudian saya kembangkan ke anak. Dia tidak memarahi saya, tidak. Oh iya sini, udah bagus ini. Bagus, tapi kamu pengen lebih bagus kan? Coba ini dikurangi, ini tambah, ya, tuh ya. Dan itu hampir 20 kali saya ketemu. Tanpa saya merasa sakit hati, kita bisa bangga bahwa hasil kerja saya diakui. Masih ada lagi beliau saya tentang integritas. Nah itu bagus. Ya sekarang masih banyak masalah. Suatu saat ujian semua dapat honor. Kalau ujian itu dapat honor 1 jutaan.
Nah, yang masih muda-muda langsung disobek amplopnya, diambil uangnya. Wah, nanti udah tanya istri, uangnya dibayar belum? Beliau ikut-ikutan nyobek, set, tapi kalian beliau ingat. Ya, biasa buat saya buat contoh. Terus dipanggil staf bagian keuangan, Mbak, tolong dibungkus lagi. Loh, kenapa Prof kalau dibungkus lagi? Saya mau ngasih ke istri saya masih utuh. Bahkan amplop pun tak boleh disobek. Jangan diserahkan istrinya. Integritas, menjaga kepercayaan. Itu yang sekarang harganya mahal di Indonesia. Jadi menteri disuruh nolong orang miskin, yang dikasih diambil, dicuri. Ya itu integritas kayak gitu. Rusak. Dan contoh. Bahkan orang yang tidak lihat pun ya aman dengan amplopnya tidak boleh disobek. Jadi itu contoh-contoh yang bisa kita kembangkan menjadi tanam-tanam tersebut. Dan itu Pancasila. Pancasila itu sayang. Pancasila itu kemudian suka melihat orang lain senang. Pancasila itu hormat sama guru. Itu Pancasila. Jadi kalau orang yang menghina Pancasila berarti dia tidak menghormati guru. Ya. Oke. Wah, terima kasih ya Pak atas motivasi dan terima kasih telah berbagi pengalaman di spektakuler episode kedua kali ini. Spektakuler, oke. Terima kasih ya Pak. Oke, ya. Sukses selalu. Amin. Saya menantimu di gerbang Universitas Diponegoro sebagai mahasiswa kedokteran. Amin. Terima kasih Pak. Ya, amin. Ya. Nah, itu dia podcast kedua spektakuler. Terima kasih untuk semuanya yang udah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu ya. Tunggu episode berikutnya ya. Dadah.